Salam setia hati, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bertemu kembali dalam Jalan Setia Hati. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang makna setia hati. Setia hati merupakan sebuah nama yang diberikan oleh King Ade Surodiwiryo untuk permainan pencak yang dia ciptakan. Permainan pencak yang dia ciptakan sebelumnya bernama Joyo Gundilo Cipto Mulyo. Tapi sesuai dengan perkembangan bahwa hakikat pencak yang dikembangkan oleh Eyang Suro dan kerohaniannya merupakan sebuah perwujudan rasa pengembangan jati diri. Setia hati mempunyai makna diri yang setia kepada hati sanubari yang selalu menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini definisi yang luar biasa. Karena definisi ini didapat apabila seseorang sudah memahami tentang apa peran ruh di dalam diri manusia, apa peran jiwa di dalam diri manusia. Manusia itu tidak akan disebut manusia kalau dia tidak ada ruh, dan dia tidak akan disebut manusia kalau tidak ada jasad. Jadi kalau jasad dan ruh berpisah, namanya bukan manusia lagi. Jadi kalau diri ini berpisah dengan jiwa, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai manusia yang normal. Diri ini kalau tidak ada ruh, maka dia tidak lagi disebut manusia. Dia disebut dengan jenazah, bangkai, mayat. Jadi apa yang membedakan manusia sebagai diri atau diri yang sebagai manusia adalah diri yang mempunyai kesetiaan kepada hati sanubari. Karena hati sanubari ini sangat berkait dengan ruh. Karena ruh adalah yang Tuhan tiupkan ke dalam diri manusia. Ruh ini adalah sesuatu yang sangat rahasia. Hanya Allah yang tahu. Hanya Tuhan Yang Maha Esa saja yang tahu tentang ruh. Manusia hanya diberi pengetahuan hanya sedikit. Karena ruh ini berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Lalu di dalam diri ini ada yang disebut dengan hati sanubari. Kita harus paham, kalau kita bicara tentang hati sanubari, kita bicara tentang jiwa. Sebenarnya yang berkuasa dalam diri manusia itu bukan otak. Otak hanya memberikan, atau pikiran hanya memberikan data-data empirik, data-data yang dianalisis sebagai sebuah informasi. Pikiran kita hanya menerima informasi dan mengolah informasi, menyampaikan informasi. Tetapi segala keputusan tentang diri kita adanya di jiwa, adanya di hati. Tapi yang harus kita pahami, sekarang nanti kita bahas tentang apa itu hati. Kita akan bahas tentang unsur-unsur apa saja yang ada di dalam hati, sehingga dia bisa berkuasa sangat besar terhadap diri manusia. Diri kita yang berkuasa itu bukan pikiran, tetapi hati. Karena itu Pamananda menyebutkan hati sanubari itu adalah duta besar berkuasa penuh terhadap diri manusia. Karena beliau tahu yang memutuskan baik buruk, benar salah itu bukan otak, bukan pikiran, tapi hati manusia lah. Baik buruknya orang itu bukan karena pikirannya, bukan karena kecerdasan akal pikirannya, bukan kognitifnya, tetapi karena hatinya. Kalau hatinya
lurus, hatinya benar, hatinya penuh welas asih, maka keputusannya pun akan mempenuh dengan welas asih. Tapi kalau hatinya penuh dendam, penuh kekejaman, penuh keserakahan, maka keputusannya pun akan membuat dia menjadi orang yang serakah. Nah, nanti kita bahas apa itu hati sehingga, dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalam hati, sehingga kita paham betul kita ini makhluk apa, kita ini apa, kita ini siapa. Karena kita fokus pada hati. Tapi kita lihat dulu pikiran kita. Kadang-kadang kita menganggap bahwa segala keputusan itu ada di pikiran kita. Ini pemahaman yang perlu kita evaluasi lagi. Pikiran atau otak hanya menyediakan data. Keputusan itu bukan di pikiran, bukan di otak. Tapi yang memberikan keputusan itu adalah hati. Kita sering berkata kata hati, kemudian hati nurani, kemudian istilah-istilah lain yang menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada manusia, sehingga kita putuskan sesuatu itu berdasarkan hati nurani. Tapi ada juga keputusan-keputusan kita yang didasarkan atas kemarahan. Kita membenci seseorang karena kita marah. Kita menilai seorang itu jelek karena kita marah pada dia, mungkin dengan berbagai alasan. Atau kita menilai orang itu karena tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita nilai dia jelek. Itu kan keputusan yang tidak didasarkan kepada pikiran, tapi lebih kepada masalah hati. Lalu kita mau memutuskan untuk menikah kepada seorang wanita juga biasanya bukan karena rasionalitas, tapi karena hati. Bisa karena rasa kasih sayang, bisa karena keserakahan kita, karena dia wanita yang kaya atau wanita yang cantik, sehingga kita memutuskan untuk menikahi dia, mendekati dia atau dan sebagainya. Atau karena kita dendam, kita sakit hati yang membuat kita ingin membalas dendam dan menikahi dia. Banyak faktor. Kalau berdasarkan pikiran, banyak hal-hal yang kita lakukan kalau berdasarkan pikiran kita tidak akan lakukan. Misalnya begini, ada seseorang yang datang kepada kita, dia mengeluh bahwa anaknya lagi sakit, kemudian dia butuh uang. Kalau berdasarkan pikiran kita, kenapa kamu minta kepada saya? Bukankah kamu bisa bekerja cari uang? Kenapa kamu tidak bekerja? Nah, kenapa kamu mintanya kepada saya? Memang saya siapa? Kamu siapa? Kita sering berkata begini. Tapi kalau hati kita menyatakan, dia sahabat saya, tidak layak dia menderita, saya harus bantu. Itu keputusan, beda. Jadi pikiran dan hati kadang-kadang berbeda. Nah, ini kita perlu pahami sedikit demi sedikit peran pikiran dan hati dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau pahami di dalam diri manusia, di dalam hati manusia itu, selain pikiran ya, karena pikiran itu adanya di otak, sedangkan hati, di dalam hati itu ada yang namanya nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah. Nafs ini kalau kita lihat lebih cenderung kepada sesuatu yang emosional. Nafsu amarah itu sangat emosional, artinya dia mudah sekali bergolak, mudah sekali meledak-ledak. Itu namanya nafsu amarah. Kemudian nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah karakter manusia yang di dalam hatinya dia tidak merasa cukup apapun yang dia dapat. Artinya dia akan selalu kurang, seolah-olah dia ingin semuanya menjadi milik dia. Itu yang disebutkan keserakahan. Keinginan
keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu tidak salah, itu manusiawi. Tapi kalau diperturutkan nafsu lawamah, keinginan untuk memiliki ini akan sangat berlebihan dan akan membawa dia kepada suatu keserakahan yang luar biasa, sehingga dia bisa menghalalkan berbagai cara. Demikian juga nafsu amarah, apabila dia diperturutkan, dia akan menjadi seorang yang ingin sangat berkuasa, seolah-olah dialah satu-satunya orang yang harus dituruti. Kalau tidak, maka orang lain itu jelek, orang lain itu salah. Kalau dia tidak menuruti saya, maka dia bukan orang yang baik. Itu lawamah, amarah. Dan satu lagi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini nafsu yang ada pada diri manusia yang semua orang memiliki. Mutmainnah, dia mempunyai kemampuan untuk berpikir secara tenang atau mengambil sikap. Hatinya itu sudah tidak ada lagi yang harus dia khawatirkan. Tetapi ketika dia tidak khawatir segala sesuatu, dia bisa menjadi seorang yang sangat kejam atau sangat baik sekali. Nah, ini tergantung bagaimana dia menggunakan perasaan dia. Di mana perasaan dia sudah mencapai sebuah titik maksimal yang tidak mudah goyah, tidak mudah goyah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika nafsu mutmainnah ini digunakan untuk hal-hal yang negatif. Misalkan dia sangat tenang, tapi dia sebagai pembunuh bayaran, atau dia sebagai pembunuh yang sadis. Tapi berbeda ketika dia nafsu mutmainnah ini dipegang oleh seorang yang alim bijaksana. Dia tahu segala sesuatunya pasti ada penyelesaian. Dia sangat profesional. Jadi nafsu mutmainnah ini menampilkan seorang yang sangat profesional di dalam bidangnya, dan manusia memiliki ini. Kemudian satu lagi ada yang sering kita sebut nurani. Nurani di dalam hati manusia ini adalah salah satu bentuk perasaan halus pada diri manusia yang penuh dengan kasih sayang. Pada diri manusia ini ada yang namanya nurani. Nurani itu memberikan seseorang keinginan untuk damai, keinginan untuk selalu menjaga keindahan, selalu ingin memberikan yang menyenangkan untuk orang. Apakah ini baik? Bisa jadi baik, tapi juga bisa tidak, karena nurani seseorang memang mengarah pada hal yang penuh kasih sayang. Tetapi kalau kasih sayangnya itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya dia, untuk memuaskan hawa nafsunya dia, hanya untuk menyenangkan hatinya dia, maka nurani itu menjadi sebuah sesuatu yang keliru. Jadi kalau kita pahami, apapun yang ada di dalam diri kita itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Lalu apa yang menyebabkan manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya? Yang menyebabkan dia berbeda adalah kemana dia mengarah, apa yang menjadikan dasar dia berperilaku. Kalau perbuatan dia atau hatinya dia hanya kecondongan dia hanya kepada pencipta diri dia, dan kasih sayangnya pun karena Tuhan, maka akan sangat berbeda dengan orang yang menunjukkan kasih sayangnya karena kebutuhan biologis, karena faktor-faktor biologis, karena faktor-faktor yang membuat dia ingin menunjukkan eksistensinya, bukan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Itu berbeda yang setia kepada hati sanubari yang selalu menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Itu bermakna bahwa hati seseorang itu memiliki kesucian, memiliki rasa tanggung jawab akan statusnya sebagai hamba Tuhan, mengikuti yang menjadi tuntunan yang Tuhan berikan untuk dirinya. Hatinya suci sehingga tidak ada rasa kekhawatiran sedikit. Pembahasan tentang makna setia hati. Untuk episode ini, klip ini saya cukupkan. Salam setia hati, salam persaudaraan.